Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada kesempatan yang hari ini kita masih dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Di masa pandemi ini saya harapkan anak-anakku masih tetap selalu menjaga protokol kesehatan ya, dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali. Amin Allahumma amin. Ya, baiklah anak-anak, untuk melanjutkan kegiatan pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Baiklah, kemudian akan saya absen dulu. Kira-kira hadir semua atau tidak? Asti Lili. Ya Pak, hadir. Adinda Kaulan Karima. Hadir Pak. Muna Husna Nabila. Hadir Pak. Ya. Baiklah. Terima kasih. Ternyata saya lihat di sini sudah hadir semua ya. Ada 11 siswa ya. Semoga bisa mengikuti kegiatan sampai akhir nanti ya. Oke. Baiklah anak. Sebelum kita lanjutkan pada materi kita, tentu saja Anda masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan munakahat atau pernikahan. Masih ingat apakah itu pernikahan atau munakahat? Mu'akaat artinya suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, yang menjadikan adanya hak dan kewajiban bagi keduanya. Ya, itulah tadi untuk materi munakahat ya. Jadi suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya, yang menjadikan adanya hak dan kewajiban bagi keduanya. Ya, baiklah anak, untuk selanjutnya adalah materi kita, yaitu terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya adalah percaya ya, percaya atau yakin. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah artinya apa? Mungkin ada yang tahu? Iman kepada kitab-kitab Allah artinya yakin bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan Allah. Oh ya, terima kasih Mbak Dartia. Ya, ini ya, jadi iman kepada kitab Allah itu artinya yakin, percaya bahwasanya kitab-kitab Allah, kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baiklah anak, untuk kali ini akan saya tampilkan untuk PowerPoint-nya atau PPT-nya. Silakan nanti Anda simak ya, Anda perhatikan dengan baik ya. Monggo nanti ada pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, dapat dilihat. Bisa dilihat ini?
Bisa, Pak. Oke. Bisa, Ya. Pak. Baik, beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Pada pelajaran ini nanti akan kita bahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kemudian cara melaksanakan ajaran kitab-kitab Allah dan sebagainya. Namun sebelumnya akan saya sampaikan tujuan daripada kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah para siswa mampu untuk menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah, ya, setelah melihat PowerPoint, ya, dengan benar. Kemudian nanti diharapkan dari pembelajaran ini Anda mampu untuk menjelaskan tentang cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, baik itu kepada kitab Al-Quran maupun kepada kitab-kitab lain. Dan dengan adanya PowerPoint yang kami sajikan nanti, saya harapkan para siswa mampu untuk menyebutkan, ya, kedudukan daripada kitab-kitab Allah terhadap kitab Al-Quran terhadap kitab yang lain. Dan dari PowerPoint yang saya sajikan ini nanti, saya harapkan para siswa mampu untuk menyebutkan hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, baiklah, anak, untuk kegiatan ini kita lanjutkan, ya. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Mengimani kitab Allah berarti meyakini bahwa satu, Allah telah menurunkan wahyunya kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya sebagai pedoman dalam meniti kehidupan di dunia. Yakin bahwasanya wahyu-wahyu Allah itu ada yang kemudian terhimpun ke dalam suatu kitab suci, dan ada yang hanya terhimpun ke dalam lembaran-lembaran saja yang sering disebut dengan istilah suhuf, ya, suhuf. Kemudian mengimani kitab Allah berarti meyakini bahwasanya membenarkan dengan sungguh-sungguh apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya dengan cara mengamalkannya. Ini pengertian daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kitab-kitab Allah yang harus diketahui itu apa saja? Saya kira Anda tidak asing, ya, tentang kitab-kitab Allah yang telah diturunkannya. Yang pertama adalah kitab Taurat, ya, kitab Taurat, dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihi salam. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Surah Al-Maidah ayat 44. Kemudian yang kedua adalah Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud, ya. Kemudian kitab Injil, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Al-Quran, yaitu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la taqulil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Ya, ini. Di samping empat kitab tersebut, Allah juga menurunkan, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, tentang suhuf, ya. Suhuf itu atau disebut dengan lembaran-lembaran, ya, kitab tetapi yang berwujud lembaran-lembaran yang diturunkan, diantaranya adalah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itulah suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian kami mengirimkan belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepada Injil. Ini merupakan
kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukan Al-Quran ini ada yang menghapus, menghapus hukum, redaksi hukum, ini dari kitab-kitab yang lain. Yang kedua adalah dapat kitab-kitab sebelumnya, ini yang khusus bagi Bani Israel. Sedang Al-Quran ini adalah untuk seluruh umat manusia. Ketiga, Al-Quran bertugas sebagai penguji atau batu-ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup, untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Jadi di sini menjelaskan tentang Al-Quran, sesuatu hal yang terkait dengan hukum yang ada di dunia ini. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di sini ada beberapa contoh kisah daripada Nabi dan Rasul. Ini yang diungkapkan dalam sebuah kebaikan yang harus dipatuhi dan ditaati oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di situ ada contoh-contoh yang tidak baik, bisa dihindari, sebagai peringatan untuk kita semuanya. Yang keempat adalah untuk memimpin manusia ke jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak. Ya. Bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah? Ya. Bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Ya. Baik. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan saya, siapa Pak. ini? Oke, siapa ini? Jihan, Pak. Oke, Mbak Jihan, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda tentang bagaimana cara mengimani kitab-kitab Allah. Untuk cara yang pertama yaitu terhadap kitab-kitab selain Al-Quran hanya mengimani atau meyakini saja bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah tanpa menjalankan syariat. Dan cara yang kedua terhadap kitab-kitab selain sekali ya. Jadi di sini cara mengimani kitab-kitab Allah apabila terhadap kitab-kitab yang lain selain Al-Quran adalah hanya meyakini saja, meyakini bahwasanya kitab itu diturunkan oleh Allah Taala tanpa berkewajiban, yaitu tadi tidak ada kewajiban membaca, mempelajari, memahami, bahkan sampai mengamalkan atau melakukan. Tapi terhadap Al-Quran kita harus percaya, yakin bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, kewajiban untuk membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan. Oke, nah sekarang manfaat daripada itu turunkannya Al-Quran, pertama adalah membimbing, membimbing umat yang menegakkan tauhid itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dari segi dia ada dapat mengetahui aturan-aturan yang benar, sebagai al-mak, zat yang berada di yang tepat. Dari segi muamalah masalah manusia harus diperbuat norma-norma mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, mana yang panas, mana yang tidak, dan sebagainya. Baiklah anak, demikian untuk materi yang telah saya sampaikan. Semoga kalian semuanya dapat memahami dengan baik, Baik, kemudian sekarang akan saya bagi kelompok. Namun sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari kalian tentang, silakan. Saya Pak. Siapa ini? Saya Nunajma. Silakan, benar. Apakah
Kesamaan dari kitab-kitab Allah. Dari kitab-kitab Allah. Kesamanya apa? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak Alia. Apa? Kesamaan adalah sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah. Sama-sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Mungkin masih ada yang lain yang mau bertanya? Saya Pak mau bertanya. Ini Mutiara, Tiara, silakan. mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Apa Al-Quran? Nggak berangsur gitu ya, mengapa ya sekaligus jadi kitab suci Al-Quran sendiri ya? Ya. Ya, baik. Mungkin ada yang tahu? Saya Pak, ini mau jawab. Oke, silakan. Agar mudah dipelajari, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pelajari, mudah dihafalkan, mudah dipahami, mudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah anak, itu tadi kelompok diskusi. Ya, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok 1 nanti oleh Alia, kemudian nanti kelompok 2 oleh Alia, dan kelompok 3 nanti oleh Asti, ya. Oke, silakan nanti untuk membentuk kelompoknya melalui WA group masing-masing, ya, untuk memilih memilih teman-temannya, ya. Ini nanti silakan yang lain yang belum bergabung melalui WA group ya, silakan untuk membentuk kelompoknya. Untuk diskusi kali ini nanti itu kelompok 1, silakan nanti Anda bahas tentang mencari keterangan tentang kandungan kitab Allah. Jadi kitab Allah itu termasuk Injil itu kandungan isinya apa, kemudian nanti Taurat itu kandungan isinya apa, Zabur dan Al-Quran kandungan isinya apa. Dan kelompok yang kedua, silakan nanti ada cari beberapa dalil Al-Quran yang terkait dengan diturunkannya kitab-kitab Allah. Ya, tadi sudah saya sedikit singgung gitu terkait dengan dalil nakli, ya. Silakan nanti bisa dicari yang lain. Yang ketiga, bagaimana kebutuhan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain. Ya, untuk ini silakan nanti Anda kerjakan, Anda diskusikan dengan kelompok dengan teman-temannya. Kita beri waktu ya, silakan berarti nanti silakan mencari kemana ya melalui WA group. Nanti ini ada 10 orang ya, 3 orang saja ya. Nanti silakan nanti ada dia. Oke, silakan untuk berdiskusi. Yuk, kali ini jangan tidur ya. Baik ya, silakan. Ya. Iya Pak. Ya. Sudah selesai. Alhamdulillah diskusi telah selesai. Anda kerjakan. Nah, ini nanti silakan hasil tiap-tiap kelompok nanti di-share di grup ya. Nanti dapat dilihat oleh kelompok yang lain. Ya, nanti kalau ada pendapat-pendapat yang mau disempurnakan dari kelompok yang lain, silakan ya. Demikian ya. Silakan salah satu dari kelompok ini ya untuk menyampaikan daripada hasil pekerjaan ya, hasil diskusinya. Silakan ya yang mau menyampaikan. Saya Pak dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan Mbak Asti ya. Diskusi dari kehidupan Al-Quran terhadap kitab-kitab yang lain, yaitu
1. Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya, baik dari segi redaksi atau bukunya. 2. Al-Quran sebagai suatu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. 3. Hukum dalam Al-Quran bersifat umum, sedangkan pada kitab yang lain bersifat khusus. Itu hasil diskusi dari kelompok kita, kelompok Terima kasih ya, alhamdulillah sekalian. Itu terkait dengan kedua ya, kita Al-Quran kita lain ya, menghapus kitab-kitab sebelumnya baik dari segi redaksi maupun bukunya, dan sebagai bahan ujian ya, ujian begitu. Kitab yang lain ya, Al-Quran itu bersifat universal atau bersifat umum, sedangkan kitab yang lain hanya bersifat khusus. Itu hanya untuk umat pada waktu itu saja ya, misalnya bagi Israel ya, yang khusus bagi dan Israel tadi. Al-Quran itu bersifat umum, siapa saja manusia yang di pada waktu itu berbangga sampai ke makhluk Allah yang lain ataupun yang kedua. Baiklah anak, sekali lagi nanti silakan untuk apa ya, apabila belum jelas nanti silakan untuk membuka materi saya di PPT yang telah kami share ya melalui dulu ya. Nanti ada kegiatan LKPD ya, lembar kerja peserta didik, nanti bisa Anda kerjakan ya, dan kemudian nanti jawaban langsung akan tahu ya, bisa dikirim ke Pak Gerto ya, itu hasil diskusi nanti nilainya akan saya berikan pada kalian. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau menyimpulkan daripada kegiatan pada siang hari ini. Silakan. Mungkin ada yang mau menyimpulkan. Oh iya, Mbak Jadira mana? Iya Pak. Ada sebelumnya dari kegiatan pada siang hari ini ya, siang hari ini. Kesimpulannya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 1. Allah telah menurunkan wahyunya kepada manusia melalui para nabi dan rasulnya sebagai pedoman dalam mengikuti kehidupan hidupnya. Manfaat atau hikmah diturunkannya Al-Quran, kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Dari segi akidah dapat menjaga kemurnian iman, dengan kata lain menjadi umat yang menegakkan tauhid. Ya Pak. Terima kasih ya Mbak Rahila. Terima kasih Pak. Baik anak, demikian untuk kegiatan pada siang hari ini terkait dengan iman kepada kitab Allah yang telah disebutkan oleh Mbak Rahila. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Mbak Adida Kaulan Karimah. Ya, baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, nggak apa-apa Mbak. Ini saya minta ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan terima kasih atas bersamanya. Ya. Baik, silakan untuk dimulai dulu, munculkan wajahnya dulu untuk taswir. Udah selesai Pak nih. Pak. Bapak Pak, Ketinggalan tak cek dulu dari video pertama. Wow, tak headset jedel suaranya enggak loh. Untuk meredam suara luar tak headset, nanti keluar suaranya enggak. Coba tak cek dulu Pak. Oh ada. Nanti kalau enggak, nanti yang 10 menit pertama
sampai sesi tanya jawab sudah saya munculkan. Oke, sekarang coba wajahnya dimunculkan semua dulu. Wajahnya peng-peng. Kita screenshot dulu untuk laporan. Pak, jilbaban dulu. Oh iya, jilbaban dulu. Ya, silakan yang lain. Yang lain dia belum jilbaban kan? Iya, Pak. Oke. Silakan. Pak, benar, Pak. Oke, silakan jilbaban. Mengajukan pertanyaan. Tulis ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengimani kitab Allah? Ya, silakan dimunculkan dulu semua. Ya. Ya. Satu, dua, tiga, tangga ya. Ada. Bukan. Ya. Ini aja ini betul. Sudah. Jadi lanjut. Ini lagi. Lalu ya, berapa gini? Ini nanti saya minta rasa gula. Ini tadi kelas semuanya nih. Dan di awal dan di akhir ya, Mbak Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berakhir ya, kita bisa dapat Asti Lili. Ya, tadi itu. Ya, Pak. Ya, dengan adanya beberapa poin yang kami sajikan nanti, saya akan kita uji dan ada yang hanya kenal Taurat fiha hudawanu bacaan dengan lembab ya. Cukup itu atau cukup atau ibadah semua kelas 23 ya. Oke, saya baru bertemu kalian ya pada saat ini untuk tugas sudah diselesaikan semua ya. Sudah ya. Saya dan kami mengirimkan Surat Asur. kata Allah. Ya, silakan. Ya. Iya, Pak. Ya. Dan kita kurang saja ya. Silakan. Ya. Oke. Silakan. Itu terhadap kitab-kitab selain Allah. Saya, Pak. Ya. Ada kata pemasukan yang tadi